Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 4. Dia tak mungkin berani merebut Dedi dariku, kecuali Dedi bermain di belakangku. Axel tak lagi membalas ucapannya. Yang ada nanti malah Elle marah, karena terus membahas teman sekelasnya itu. Mereka pun sampai di rumah tepat pukul 7 malam. Elle langsung ke kamar untuk membersihkan diri. Sedangkan Axel, ia pergi menuju ruang makan. Melihat apa Carla sudah menyiapkan makan malam untuknya. Semua sudah siap tepat waktu. Aku kira Anda akan makan malam di luar, ucap Carla. Kamu tahu aku, kan? Aku bukan tipe lelaki yang melupakan sesuatu, siapkan lilin. Buat seperti makan malam romantis. Tuan, ini tema makan malam bersama seorang anak. Bukan bersama pacar, Nona Elle nanti curiga. Aku sudah tidak peduli dia tahu tentangku, yang penting urusanku membalaskan dendam lancar. Lakukan seperti apa aku perintahkan barusan, aku mau mandi dulu. Carla benar-benar melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Terserahlah, yang penting tuannya bahagia. Kasian juga tinggal di penjara membuatnya mungkin rindu dengan hal-hal seperti ini. Beberapa menit kemudian, Elle menuju ruang makan. Ia sedikit terkejut dengan pemandangan di sana. Lalu melihat kedatangan Axel yang terlihat begitu tampan. Di sini, Elle menyadari sesuatu. Melihat wajah itu kenapa sama sekali tidak mirip dengannya. Indah, satu kata itu terpikir di benak gadis berusia yang hampir menginjak 17 tahun. Gadis yang tentu akan terbawa suasana, membawanya larut ke dalam perasaan. Apa ini maksudnya, Dedi? Apa ini kencan? Tanya Elle polos. Kamu suka? Tanya Axel enteng. Suka, tapi ini... Ucap Elle menggantung, karena Axel menarik tubuhnya untuk duduk di kursi. Duduklah. Ujar Axel sembari menarik kursi, dan Elle mendudukkan tubuhnya dengan raut wajah bingung. Banyak sekali yang ingin ia tanyakan. Tapi hatinya ragu dan takut kenyataan tak sesuai harapan. Lalu, Carla pun datang melayani mereka. Miss, ucap Elle. Makan dan nikmatilah. Jangan protes, bisik Carla. Elle pun menutup mulutnya rapat-rapat saat melihat wajah sang Dedi dengan tatapan curiga. Mereka makan dengan tenang, bahkan Axel pun fokus dengan makanannya. Tak lama mereka pun selesai makan. Elle, Dedi mau ke ruang kerja dulu. Kamu tidur duluan saja, ucap Axel dengan mengelap mulutnya. Iya, Dad, jawab Elle. Gadis itu pun beranjak, tapi hatinya begitu gelisah seakan adanya terjadi sesuatu malam ini. Karena penasaran akan sosok ayahnya yang terlihat aneh, Elle pun tak pergi ke kamar. Ia pergi ke ruangan yang selama ini selalu tertutup. Memegang kenop pintu ruangan itu, tapi terkunci. Rasa penasarannya semakin tinggi. Ia mencoba membuka pintu dengan jepit rambut, terus mencobanya dan berhasil pintu itu terbuka. Melihat seisi ruangan itu tidak ada yang aneh, hanya sebuah kamar biasa. Apa yang disembunyikan, sehingga kamar ini tidak boleh ada yang masuk? Elle menerka-nerka. Gadis itu terus melihat-lihat kamar itu, duduk di tepi ranjang dan mengusap kasur itu. Gadis itu malah merebahkan tubuhnya di sana. Karena merasa nyaman, teduh, sprei yang terbuat dari bahan sutra membuatnya damai. Dan gadis itu malah tertidur dengan sendirinya. Sudah hampir 1 jam berkutat di ruang kerja, ia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk bahan meeting besok. Pria itu menguap, mata sudah mulai mengantuk. Mengingat baju yang dibeli anak gadisnya, membuatnya memikirkan sesuatu. Menunggu 17 tahun tinggal beberapa bulan lagi. Axel beranjak dari tempatnya, ia akan kembali tidur bersama anaknya. Berjalan menyusuri lantai 1, menaiki anak tangga dan mendongakkan wajah. Melihat pintu kamarnya yang terbuka, membuatnya buru-buru berlari. Kenapa pintu kamar itu terbuka? Axel sedikit marah, karena tidak ada yang boleh masuk kamar itu kecuali dirinya. Tempat yang menjadi saksi bisu, antara istrinya juga sahabatnya. Axel sampai di kamar itu, melihat sosok gadis tidur di sana. Hana, gumamnya, melihatnya dengan secara dekat. Seketika,
Bayang-bayang percintaan yang dilakukan istrinya dulu muncul. Rahangnya mengeras, giginya merekat kuat. "Hana, kau mengkhianatiku," teriaknya. Gadis itu seketika terbangun dan melihat keberadaan ayahnya, dengan wajah merah karena amarah. Gadis itu tidak tahu, asal-muasal kenapa kamar itu tidak boleh dikunjungi. "Dedi!" Elle bangun. Tapi seketika didorong oleh Axel, sehingga gadis itu kembali berbaring di atas ranjang. "Kau mengkhianatiku, Hana. Apa kamu ingin sentuhan dariku, hah?" Axel benar-benar hilang kendali jika sedang berada di kamar itu. Kamar yang membuat hatinya hancur berantakan. Ia naik ke atas ranjang dan mengungkung tubuh anak gadisnya. Elle gemetar ketakutan saat sang ayah mengendus bagian dada yang terlihat begitu mengkal. "Dedi, ini aku, Elle." Suara itu gemetar. "Aku akan memuaskanmu, Hana. Jadi kamu tidak perlu lagi mengkhianatiku." Axel menciumi wajah dan leher gadis itu. "Oh, tidak, Dedi. Ini aku," jerit Elle. "Dedi." Elle menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, untuk menghindari ciuman dari ayahnya. Matanya sudah basah karena menangis. Tak ada yang mendengar jeritannya, Carla pergi entah kemana. "Kenapa? Apa cuma Leo yang ada dalam hatimu, hah? Aku suamimu, aku yang lebih berhak. Kalian mengkhianatiku, sampai-sampai melahirkan seorang anak dari perselingkuhan kalian." Deg. Elle mendengarnya dengan sangat jelas, tangisnya semakin pecah. "Aku tidak tahu apa-apa, kenapa aku yang harus menanggungnya?" Batinnya menjerit, tubuhnya sangat lemas. "Dedi," lirihnya. "Tolong lepaskan aku tidak tahu apa-apa. Jangan hukum aku dengan cara seperti ini." Elle terus menangis dalam pelukan Axel. Tangisan itu akhirnya membuat Axel membuka mata. Sadar dengan aksinya, ia pun beranjak. "Elle, ini Dedi. Apa yang terjadi? Kenapa menangis? Kenapa kamu ada di sini?" Axel benar mengalami trauma saat berada di kamar itu. Dengan cepat ia beranjak dan menggendong anaknya. Tanpa sadar bahwa ia telah mengatakan semuanya. Kini Elle tahu bahwa ia bukanlah anaknya. "Dedi sudah bilang, jangan ada yang masuk ruangan itu," bisiknya. Gadis itu terus menangis karena benar-benar takut. Axel merebahkan tubuh anaknya di tempat tidur miliknya. Mengusap lembut pipinya menghapus air matanya. "Apa Dedi mengatakan sesuatu padamu?" Elle hanya menggelengkan kepala, lalu ia meringkuk membelakangi Axel. Menarik selimut, Elle benar-benar takut. Axel pun memeluknya dari belakang, mencium punggungnya dengan sangat lembut. Elle menggerakkan tubuh seolah menepisnya. "Kamu marah pada Dedi?" "Maafkan Dedi, Dedi tidak bermaksud." Axel sadar dengan posisinya, tadi yang berada di atas tubuh anaknya. "Dedi jahat, Dedi jahat." Axel membalikkan tubuh gadis itu. "Lihat Dedi. Apa kamu takut dengan sikap Dedi yang seperti ini?" Axel mencium pipi lalu mendekatkan ke arah bibir. Tapi Elle langsung memalingkan wajah. Ia masih setengah percaya dengan apa yang didengarnya tadi. Kalau semua itu benar, tidak ada larangan saat ia menerima ciuman itu. Ia bukan anaknya, apa Axel belum menyadarinya, bahwa dirinya telah mengatakan semuanya? Jadi ini alasan ruangan itu tidak boleh dikunjungi? Masa lalu kelam itu sangat menghantuinya. Lalu apa yang harus dilakukan Elle, setelah ia tahu bahwa ia bukanlah anaknya? Haruskah ia menggantikan mendiang ibunya? Yang telah membuat trauma begitu dalam, pada orang yang telah membiayainya selama ini? Axel memeluk gadis itu karena tubuhnya masih bergetar, memberinya rasanya nyaman. Dan akhirnya gadis itu pun tak lagi mengeluarkan air mata. Sosok Axel menghangat tidak seperti tadi, dan itu sangat menyeramkan bagi Elle. Membelai lembut punggungnya, mencium pucuk kepalanya. Elle diam tak bergeming. "Dedi." Panggil Elle. Jawab Axel. "Apa yang Dedi rasakan saat bersamaku? Kenapa sikap Dedi seperti ini?" Hening. Axel tak memberi jawaban. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa ia akan membalaskan rasa sakit hatinya atas kelakuan orang tuanya.
Apa Dedi? Sud, tidurlah. Axel memeluknya erat, hingga akhirnya Elle pun membalas pelukannya. Sibuk dengan pemikirannya, Axel berpikir apa anak gadisnya merasakan sesuatu? Pelukan Elle sangat erat sehingga membangkitkan sesuatu di bawah sana. Axel menciumi wajah gadis itu. Elle diam saja karena ia takut ayahnya akan seperti tadi. Kasar seperti akan menjamahnya. Pria itu kini menatap wajah anak gadisnya, membenamkan sebuah kecupan di kening. Merambat ke pipi, hidung serta yang terakhir di benda kencal. Itu ciuman pertama Elle, gadis itu merasakan kelembutan. Tapi dengan cepat, Elle melepaskannya. Ini tidak boleh terjadi, Dedi. Aku anakmu, kata Elle. Tapi Dedi menginginkannya. Kamu cantik, Dedi suka. Apa kata orang jika mereka tahu? Jangan dengarkan apa kata orang, kamu milik Dedi. Hanya Dedi yang boleh melakukannya. Banyak yang melakukan seperti ini dengan ayahnya. Tidak ada larangan, El untuk kita. Aku masih sekolah, Dedi tidak boleh melakukan ini padaku. Tidak akan terjadi apa-apa, kita hanya akan seperti ini sampai tidur. Axel kembali mencium bibir anaknya. Tidak bisa menolak karena Elle merasakan itu berbeda. Pikiran dan tubuhnya bertolak belakang. Dedi akan menunggu sampai kamu berusia 17 tahun. Di pagi hari, Elle sarapan seperti biasa. Gadis itu terus memperhatikan Carla, yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Saat membalikan tubuh, pandangan Carla tertuju padanya. Apa? Apa ada yang aneh dengan diriku? Atau penampilanku karena sudah mulai tua? Tanya Carla. Wanita itu sedikit sensitif jika mengenai umur. Miss masih cantik, pujinya. Apa Miss tahu tentang rahasia ruangan itu? Ternyata itu sebuah kamar. Aku baru tahu, ucap Elle. Tidak tahu, jawab Carla gugup. Masa? Miss sudah lama bekerja di sini. Miss menyembunyikan sesuatu dariku. Ayolah. Jujurlah padaku, aku hanya ingin tahu cerita detailnya. Semalam aku masuk ke kamar itu. Miss tahu apa yang terjadi pada Dedi? Carla yang tadinya cuek, langsung mendudukkan tubuhnya dan menatap wajah Elle lekat-lekat. Ia pun menjadi penasaran, karena wajah gadis itu nampak biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Tanya Carla penasaran. Aku akan menceritakannya, tapi Miss bilang dulu padaku. Apa tujuan Dedi menyembunyikan ini dariku? Apa tujuannya? Nona El sudah tahu semuanya? Elle mengangguk. Baiklah. Sepertinya tidak perlu dirahasiakan lagi. Kamar itu saksi percintaan Hana dengan selingkuhannya, terangnya. Momomi benar selingkuh? Apa aku hasil selingkuhannya? Elle ingin memperjelas soal dirinya. Lalu, di mana Dediku yang sebenarnya? Dedi Axel sangat membencinya. Semalam dia merutuk pria itu, jelas Elle. Karena dialah yang membunuh Hana, jawab Carla. Apa yang akan Nona lakukan setelah tahu tentang semua ini? Apa akan meninggalkan Tuan dan pergi mencari Dedi, Nona? Aku tidak akan pergi kemana-mana, setidaknya aku tahu cara balas budi. Dedi trauma sampai semalam dia tidak sadar dengan ucapannya, aku harus menyembuhkan luka itu. Dedi harus bahagia, Miss. Jangan katakan apapun tentang ini padanya, Dedi berhak bahagia, bisik Elle. Wanita itu mengangguk mengerti. Saat Carla akan bersuara lagi, Axel datang dan ikut bergabung di meja makan. Pagi-pagi sudah bergosip, ucap Axel, sembari mendaratkan tubuh di kursi. Pagi, sayang. Sapanya pada anak gadisnya. Pagi juga, Dad. Elle memberikan senyum sedikit, ia menatap wajah laki-laki itu dengan penuh kasihan. Jangan lupa nanti malam, dandan yang cantik karena kita akan pergi ke pesta. Axel menyeruput kopi yang masih panas, setelah itu ponselnya berdering. Ya, Jose. Axel bangkit dari posisinya untuk menerima panggilan, karena Jose membicarakan soal Leo. Ia tak ingin Elle mendengarnya. Miss, nanti kita cerita lagi ya? Kata Elle pada Carla, wanita itu mengangguk. Dan Axel kembali menemui mereka. Kita berangkat sekarang, Dedi ada meeting hari ini, ucap Axel. Elle dengan cepat menghabiskan makanannya,
lalu meminum susu hangatnya. Anak gadis tidak boleh seperti ini, ucap Axel melihat bibir Elle yang belepotan. Pria itu meraih tisu lalu mengelap bibir gadis itu. Untuk seorang ayah, Axel perhatian. Elle berharap sang Dedi tulus padanya. Gadis itu pun tersenyum memperlihatkan gigi putihnya. Carla, aku berangkat. Bantu Elle nanti malam untuk berdandan, ucapnya kemudian. Iya, jawab Carla. Jangan nakal, awas kalau dekat-dekat dengan pria lain. Siapa namanya? Kevin, jawab Elle. Siapalah dia, Dedi tidak peduli. Intinya jangan dekat-dekat sama pria lain. Axel begitu posesif, karena ia tak ingin kehilangan kegadisan gadisnya. Hanya ia yang berhak atas itu, menggantikan Hana yang telah mengkhianatinya. Bukan cinta yang diberikan untuk Elle, melainkan membalaskan rasa sakit Leo yang telah menjamah istrinya. Harusnya bukan aku yang menjaga sikap, tapi Dedi, cemberut Elle. Kenapa harus Dedi? Axel bingung. Dedi kemarin pergi sama Bella, aku tidak tahu apa yang Dedi lakukan dengan wanita murahan itu. Kamu cemburu? Bukan cemburu, aku tidak suka. Baiklah, selama kamu membuat Dedi nyaman, Dedi tidak akan berpaling. Sudah telat, masuklah. Axel menyuruh Elle turun dari mobil dan segera masuk kelas. Muah. Elle memberikan kiss di pipi Axel, lalu segera turun dan masuk ke sekolah. Axel pun sampai di kantor. Semuanya sudah siap? Tanya Axel pada Jose. Sudah, hanya ada berkas yang belum Tuan tanda tangani, jawabnya. Bukan itu yang aku maksud, gerutu Axel. Oh, masalah itu. Banyaknya pekerjaan membuat pikiran Jose bercabang. Untuk masalah si pengkhianat itu sudah aman, kita tinggal melihat hasilnya. Aku rasa dia akan marah besar nanti malam, dia akan merasakan yang Tuan rasakan, jelas Jose. Good, aku suka cara kerjamu. Setidaknya dia bisa membayangkan posisiku saat itu. Axel menyeringai, Axel yang sekarang bukanlah Axel yang dulu. Dia cukup diam saat Leo bertingkah. Pria yang tidak tahu diri itu malah menusuknya dari belakang. Kurang apa selama ini? Axel sudah memberikan apa yang diinginkannya. Rumah, pekerjaan. Axel tidak pernah berpikir bahwa dialah musuh dalam selimut. Leo terlalu iri dengan hidup Axel yang sempurna. Hidup bergelimang harta, padahal pria itu butuh sandaran, karena harus ditinggalkan oleh orang tuanya sejak berumur 10 tahun. Di tempat lain. Letta, menurutmu apa yang akan kamu lakukan, setelah tahu bahwa yang kamu anggap orang tuamu ternyata bukan orang tuamu? Tanya Elle yang sedang beristirahat. Maksudmu? Aku kurang paham dengan pertanyaanmu. Tidak paham karena gadis itu sibuk dengan ponselnya. Hentikan. Elle mengambil ponselnya dan mematikannya. Elle, protes Letta. Aku serius, Letta. Dediku ternyata bukan ayahku, tuturnya. Letta yang sedang minum pun akhirnya tersedak. Itu kabar yang sangat mengejutkan. Bersambung.